Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda? Senang sekali ini saya Edwin Darwis kembali menyapa Anda tentunya dalam Sapa Sulsel. Hari ini saya akan menghadirkan satu perbincangan yang tentunya sangat menarik, dan selain itu saya akan kehadiran tamu yang begitu banyak, anak-anak muda yang keren. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu satu tema yang juga sangat menarik tentang bagaimana memajukan pariwisata bersama dengan Taurungka Tololo Goa. Ngomongin soal Goa, di hari ini sudah hadir langsung nih Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa. Selamat pagi Pak Sofyan Hamdi, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih sudah datang di studio kita Pak di Sapa Sulsel. Yang kedua sudah hadir juga Ketua Yayasan Taurungka Tololo Goa, Lukmanul Hakim. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Langsung menunjukkan ini ya Pak ya, pahlawan dari Goa ya, Bagi Sultan Sanudin langsung dibawa di studio kita pada pagi hari ini. Dan juga sudah hadir Ketua Panitia dari pemilihan Taurungka Tololo Duta Wisata Goa 2017, ada Nur Inoyatul Aini. Selamat pagi Inoy. Pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cerah sekali semua ya narasumber saya pagi hari ini di Sapa Sulsel. Nah, mungkin saya pertama pengen ke Pak Kadis dulu, apalagi kan yang membawahi pariwisata di Kabupaten Goa. Nah Pak, ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih di awal, sebenarnya apa sih sektor wisata yang kini menjadi andalan Kabupaten Goa Pak? Iya, baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Goa adalah bekas kerajaan besar di Sulawesi Selatan, sehingga potensi wisata dari segi budaya itu sangat besar. Pak, ya? Gitu. Kemudian yang kedua, Kabupaten Goa mempunyai sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sebuah objek wisata. Baik. Sehingga pemerintah Kabupaten Goa membuat satu program yang bisa menjadikan objek wisata yang ada di Kabupaten Goa itu menjadi sebuah kunjungan yang diminati oleh masyarakat senusantara. Minimal untuk backup program nasional Pesona Indonesia. Oke. Lalu memang kalau kita lihat sekarang nih Pak ya, sepertinya sih pemerintah lagi gencar-gencarnya gitu ya, apalagi di Kabupaten Goa untuk mempromosikan berbagai macam sektor pariwisata, bahkan melibatkan anak-anak muda gitu Pak. Mengapa ini dibuat seperti mengapa sektor wisata yang akhirnya digenjot oleh pemerintah Kabupaten Goa? Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor wisata itu adalah komunitas ekonomi yang tidak ada habisnya. Ini dari zaman dulu sampai sekarang, industri wisata itu sangat berkembang sampai saat ini, sehingga pemerintah berpikir membuat suatu program untuk membesarkan potensi wisata yang ada di kabupaten dengan melibatkan muda-mudi yang tergabung dalam Yayasan Taurungka Tololo untuk dapat menjadi bagian dalam rangka mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Goa. Baik, nah jadi memang ada kerjasama bersama dengan Yayasan Taurungka Tololo itu ya Pak ya, sekian tahun. Mungkin saya langsung ke Lukman deh, mungkin juga pemirsa ingin tahu sebenarnya apa sih Yayasan Taurungka Tololo itu, dan ini sudah kesekian kali keberapa gitu bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa. Baik, terima kasih. Jadi Yayasan Taurungka dan Tololo Kabupaten Goa adalah media atau wadah berkumpulnya anak muda di Kabupaten Goa sebagai promotor promosi pariwisata. Nah, kenapa kemudian kita bentuk seperti itu? Karena kita tahu bersama, Pak Kadis sendiri tadi bilang, di Goa itu banyak sekali tempat wisata, ada wisata alam, ada wisata kuliner, wisata budaya, dan itu adalah potensi unggulan daerah Kabupaten Goa. Dan dengan adanya Taurungka Tololo, kita berharap teman-teman duta wisata ini mampu membuat atau memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat, bahwa memperkenalkan Kabupaten Goa itu bukan hanya di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Bahkan kita duta wisata sangat-sangat mendukung program yang langsung dibuat oleh Dinas Pariwisata, program nasional, bahkan insya Allah akan menjadi kalender pariwisata nasional adalah Beautiful Malino. Dan ini adalah satu ajang atau event terbesar yang ada di Kabupaten Goa yang langsung dibuat oleh Dinas Pariwisata. Baik. Dan kalau boleh tahu nih, sebenarnya Yayasan Taurungka Tololo kan membuat pemilihan duta wisata. Ini sudah yang keberapa tahun sih, mungkin boleh dijelaskan, dan juga saya pengen tanya-tanya ke ketua panitianya nih, apa yang berbeda dari tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, jadi untuk Yayasan Taurungka Tololo
memang tahun ini sudah menginjak tahun ke-6. Tahun ke-6, Iya. baik. Jadi kita mulai dirikan Iya. dari tahun 2012. Dari tahun 2012 memang peminatnya bisa dikatakan sedikit, walaupun sudah mencapai sampai pendaftar 80 orang. Oke, itu yang terbanyak. Iya, tapi untuk setiap tahun itu animo masyarakat tentang duta wisata Kabupaten Goa itu sangat menunjukkan nilai yang signifikan, Baik, positif. baik. Nah, kira-kira Inoy sebagai ketua panitia tahun ini ya, juga merupakan alumni kah juga? Iya, Tahun berapa? kebetulan tahun kemarin. Oh, baru ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana nih persiapan untuk Tarung Katololo Goa 2017? Sudah dalam tahap apa sekarang dan akan seperti apa sih kemeriahannya nanti? Nah, kalau sekarang itu kita lagi persiapan untuk karantina. Oke. Nah, habis karantina itu kita ada grand final dan saya minta semua penonton ya datanglah untuk menyaksikan grand final Duta Wisata Goa tahun Oke. ini, dan pasti bakalan berbeda dari tahun sebelumnya. Oke, nanti kita akan tunggu ya Iya. kira-kira kapan dan di mana itu akan diinformasikan nanti ya. Iya, betul. Oke, ngomong-ngomong tiap tahun itu seperti apa sih untuk pemilihan ini? Ini akan siapa yang akan berapa orang yang akan terpilih gitu, Iya. dan biasanya tugas mereka ngapain kalau setelah terpilih? Nah, kalau tahun ini itu yang dari 80 pendaftar itu kan Saring dipilih ya? lagi, dipilih lagi Seleksi dan berkas? seleksi berkas, dan kemudian ada kemarin kita adakan technical meeting dan yang masuk itu sekarang ada 24 orang. Dari 24 orang itu nanti bakalan diseleksi lagi. Nah, tugas mereka itu menjadi sebagai dimana kita bilang ambasador tourism itu, yang memperkenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Wah, Goa pasti tersebut. bakal seru banget ya, Iya. pasti grand finalnya ya. Iya. Mereka sekarang gimana sih? Apa akan ada sajian-sajian tari-tarian kah? Akan berbaju apakah? Mereka mungkin bisa sedikit gambaran grand finalnya tiap tahun seperti apa sih untuk Goa ini? Iya, tiap tahun itu kita memperkenalkan dari daerah kita sendiri, dari baju adatnya, terus Baik. tari-tariannya itu. Wow, lengkap semua Iya. ya. Oke, nah saya ke Pak Kadis kembali, Pak Sofyan gitu. Melihat bagaimana misalnya antusias anak muda di Goa seperti itu, Pak. Sebenarnya seberapa penting sih menurut Bapak peran serta anak muda ini untuk memperkenalkan wisata dan juga kebudayaan di Kabupaten Goa, Pak, sejauh ini? Iya, saya kira ini peran anak muda, kaum muda-mudi, khususnya yang tergabung di dalam Tarung Kadantolol ini sangat penting, karena wisata itu membutuhkan promosian luas, Baik. sehingga baik. kehadiran mereka ini sangat dibutuhkan Mhm. untuk ikut berperan dalam mempromosikan objek-objek wisata atau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa. Jadi memang sangat penting sekali Pak, Ya, mengapa sangat akhirnya penting. pemerintah. Ngomong-ngomong, sebenarnya sejauh ini Pak, bagaimana sih bentuk dukungan atau mungkin kerjasama antar pemerintah dengan anak-anak muda yang memang secara langsung ingin membangun kerjasama atau membangun pariwisata di Indonesia, Pak? Tentunya ini kita bekerja sama dengan Yayasan Tarung Kadantololo untuk mendesain sebuah rencana, sebuah acara agar apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk mendukung program peningkatan wisata di Goa sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh Yayasan Tarung Kadantololo di Kabupaten Goa. Baik, oke. Nah, saya mungkin kembali ke Ino atau Lukman nih. Sejauh ini bagaimana sih respon masyarakat setelah sudah bertahun-tahunnya diselenggarakan ya, baik itu pendaftaran ataupun juga saat grand final yang megah itu, bagaimana sebenarnya animo masyarakat Goa, dan apakah memang sudah ada dampak yang signifikan ketika anak-anak ini sudah terpilih? Jangan-jangan takutnya hanya pemilihan setelah itu hilang, atau memang dampak signifikan itu terlihat dengan adanya Tarung Katololo Goa ini, Lukman? Jadi saya jelaskan sedikit lagi. Yayasan Tarung Katololo bukan hanya sebenarnya berbasis di Kabupaten Goa, tapi kita adalah mitra dari Asosiasi Duta Wisata se-Indonesia. Baik. Nah, jadi sepak terjang Tarung Katololo ini bukan hanya mempromosikan sebatas daerah Kabupaten Goa, tapi kita punya network atau link kepada seluruh duta wisata se-Indonesia karena kita bagian dari asosiasi. Nah, disinilah utamanya menjadi asosiasi duta wisata. Nah, kemudian masyarakat sangat merespon, terbukti dengan pada saat tiap tahun grand final itu kita punya tempat grand final tuh penuh. Baik. Nah, dan itu sangat dinanti oleh masyarakat. Mulai dari pada saat kita sudah membuka pendaftaran, bahkan Pak Kadis sendiri kemarin
ngomong sama saya, kok kenapa banyak pendaftar ke kantor padahal ini belum dibuka. Nah, inilah bukti bahwa animo masyarakat sangat menantikan duta wisata. Dan alhamdulillah yang saya dapat dari masyarakat bahwa alhamdulillah mudah-mudahan duta wisata Kabupaten Goa adalah duta wisata terbaik di Sulawesi Selatan. Dengan dibuktikan kita mendapatkan juara 1 berturut-turut di tahun 2016 dan 2017 pemilihan daerah lain tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Baik, buat ya. Iya. Bahkan saya dengar-dengar katanya pernah ikut ajang nasional juga ya, tiap tahunnya selalu mewakili. Jadi dari sejak tahun 2014 kita ikut memang mewakili provinsi Selatan karena itulah kontribusi, alhamdulillah predikat terbaik duta wisata Sulawesi Selatan adalah ke Kabupaten Goa. Sampai kita tembus ke nasional. Jadi kita konsisten ikut ke nasional sejak tahun 2014 sampai dengan tahun ini. Baik. Nah Pak Sofyan, ketika misalnya sudah ada bentuk kerjasama, bahkan memang sudah ada yang sangat luar biasa dari kinerja anak mudanya seperti itu, apakah ini bisa dirasakan sekarang sudah ada perubahan signifikan terkait dengan baik itu animo masyarakat untuk hadir ke Goa, atau seperti apa sih Pak perkembangan pariwisata di Goa saat ini yang mungkin bisa Bapak lihat? Ya, saya kira ini sudah sejalan dengan program unggulan pemerintah Kabupaten Goa, khususnya di Dinas Pariwisata untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Goa. Baik. Di mana peran yang tergabung dalam Yayasan Tarung Kotololo ikut ambil bagian dalam mensukseskan program unggulan yang kita laksanakan seperti Beautiful Malino. Baik. Mereka ikut serta, mereka mengambil bagian dalam pelaksanaan Beautiful Malino ini, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan keinginan duta wisata yang tergabung dalam Yayasan Tarung Kotololo bisa bekerja sama untuk mensukseskan apa yang menjadi harapan dari pemerintah Kabupaten Goa. Baik, Mas, sangat-sangat luar biasa sekali ya begitu ketika anak-anak muda sudah mulai ikut serta dalam memajukan sektor pariwisata di khususnya di Kabupaten Goa, tapi kalau bisa secara global ya Pak, di Indonesia, di Sulawesi Selatan juga. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Kompas TV di Sapa Sulsel, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa, Pak Sofyan Hamdi, juga Ketua Yayasan Tarung Kotololo, Lukmanul Hakim, dan Ketua Panitia. Kita tunggu ya malam yang kerennya di Grand Final nanti, Inoyatul Aini. Dan saudara, mungkin ada penasaran seperti apa sih tahun ini rupa dari para peserta yang menjadi grand finalis dari Duta Wisata Goa 2017. Saya akan berkenalan dengan mereka usai jeda. Tetaplah di Sapa. Stop menyebarkan berita bohong atau hoax karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Nah, saudara, kalau tadi di segmen sebelumnya saya sudah berbincang tentang bagaimana sih memajukan pariwisata bersama dengan Tarung Kotololo. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan mereka lebih dekat. Seperti apa rupa mereka? Ini dia untuk Anda.
usia 19 tahun, seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Dia Arum Paramita, usia 21 tahun. Saya bekerja sebagai desain grafis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Iqbal, usia 20 tahun, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan perkenalkan nama saya Andi Adriana Novianti Andi Rumpang, usia 19 tahun dan saat ini saya seorang mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustawa, umur saya 20 tahun, saya seorang mahasiswa jurusan Kimia di Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, perkenalkan nama saya Nur Saifa Rusman, usia saya 20 tahun, saat ini saya mahasiswi di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Ramadan, mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin, sekarang sudah semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, usia 21 tahun, saya adalah mahasiswa Polinas LP3 Taman Rea, jurusan Sekretaris. Halo, perkenalkan nama saya Asri Jaya Martin, profesi model, usia 22 tahun. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devrianti Ramadhani, usia 18 tahun. Saat ini saya berkuliah di Polinas LP3I Taman Rea, jurusan Administrasi Keuangan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fahrian Nugra Alam, umur 19 tahun. Sekarang saya berkuliah di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, jurusan Manajemen Kepariwisataan. Halo, perkenalkan saya Andi Faradiba, mahasiswi Universitas Hasanuddin, jurusan Sastra Prancis. Saat ini saya berumur 19 tahun. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Chandra Sasmito, umur 22 tahun. Saya berasal dari Unismu Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Abida Ramli. Saya saat ini bersatu sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Halo, nama saya Al-Hafsi, usia 20 tahun, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Hasanuddin. Baik, perkenalkan nama saya Rahmayani, usia saya 20 tahun, saya mahasiswi dari Universitas Boswa, jurusan Ekonomi Manajemen. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Hampan, usia saya 21 tahun, dan saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Psikologi di Universitas Boswa. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, umur saya 18 tahun, saya seorang mahasiswi dari Universitas Fajar, jurusan Akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Agung Suparman, usia 19 tahun. Sekarang saya mahasiswa aktif di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ekonomi. Halo, perkenalkan nama saya Nuranisa Taswin. Saya tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan usia saya adalah 17 tahun. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alfred Dastan, umur saya 20 tahun dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa aktif jurusan Manajemen di STIM Lasaran Jaya Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Yulianisi, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Makassar, Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, usia saya 21 tahun. Halo, nama saya Dibio Wicaksana. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Boswa Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Usia saya saat ini adalah 20 tahun. Terima kasih. Halo, kalau saya Maratun Mardia, saat ini berusia 23 tahun, satu sebagai mahasiswi di Universitas Negeri Makassar untuk jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Mungkin tadi saudara sedikit simulasi ya tentang bagaimana mereka nanti akan tampil di Grand Final pemilihan Duta Wisata Goa atau pemilihan Taurung Katololo yang akan berlangsung di Desember nanti. Dan saudara, usai jeda, saya masih akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Grand Finalis dari pemilihan Taurung Katololo Goa 2017. Tetaplah di Sapa Sukses. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, Beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta.
Kami hadir dengan program-program terbaik Lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Sama-sama anak bahasa Inggris ya. Jadi memang betul-betul harus diaplikasikan nih untuk bisa memajukan pariwisata. Ke dia ya. Kamu cantik sekali loh. Baik, Nadia, menurut kamu kan ada tagline tuh, everyone is tourism ambassador ya. Jadi seorang tuh punya peran menjadi seorang tourism ambassador. Menurut kamu seberapa penting sih tagline itu dan apa makna yang bisa kamu paparkan terkait dengan everyone is tourism ambassador? Ya, betul sekali, everyone is tourism ambassador. Kita harus sadar bahwa memang semua orang memiliki tanggung jawab untuk mengekspor bagian daerah mereka. Apalagi kalau mereka merupakan putri daerah dari daerah itu sendiri. Dan apa yang sudah dicanangkan oleh Kabupaten Goa secara pribadi itu sudah memang selayaknya diaplikasikan oleh semua orang. Kenapa? Karena kita berpikir kalau misalnya bukan kita sebagai orang yang tahu tentang Kabupaten Goa dan tidak mengekspor itu, we do nothing. Kita akan memiliki sesuatu yang tidak akan dilihat oleh siapapun. Seperti itu. Bukan hanya kita sebagai duta wisata, tapi juga orang yang tidak terlibat di duta wisata pun itu juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang-orang yang ada di dalam itu. Menurut kamu bagaimana sih sekarang nih perkembangan pariwisata di Kabupaten Goa? Ya, mungkin saya berbicara di pariwisata agrowisata. Baik. Karena menurut saya Kabupaten Goa ini sangat berkembang di bidang wisata agrowisata. Jadi banyak sekali potensi-potensi agrowisata yang ada dikembangkan di Kabupaten Goa. Contohnya saja kita ke Malino, kita bisa berjalan-jalan memetik-metik buah stroberi, gitu aja. Apa yang harus dilakukan untuk ya kembali lagi meningkatkan jumlah wisatawan, khususnya wisatawan asing ya ke Kabupaten Goa? Mungkin pemerintah harus bekerja sama juga terhadap masyarakat dan segenap komponen pelaku wisata, khususnya kita semua yang turut andil dalam berperan aktif dalam pariwisata. Jadi masukannya adalah kita harus sama-sama bekerja sama dalam meningkatkan pariwisata yang ada di Goa. Baik, jadi bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga kerja masyarakat, khususnya anak-anak muda kayak kalian ya. Oke. Apa sih yang menarik dari Kabupaten Goa sehingga masyarakat tuh wajib gitu berkunjung ke Kabupaten Goa? Kabupaten Goa itu sangat menarik karena Kabupaten Goa sendiri itu punya tagline Goa bersejarah. Jadi dari Kabupaten Goa sendiri banyak memiliki situs sejarah maupun banyak wisata sejarah yang ada di Kabupaten Goa. Bukan cuma wisata sejarah sebenarnya, ada wisata religi, bahkan tentunya wisata alam yang ada di Kabupaten Goa. Oke, ngomong soal wisata alam nih, kamu paling suka kemana sih untuk wisata alam yang ada di Goa yang mungkin direkomendasikan untuk pemirsa Sapa Sulsel? Berbicara soal pariwisata alam, favorit saya tuh air terjun di Malino. Selain itu ya ada Danau Tembali untuk para pendaki. Rekomendasinya jadi memang banyak tempat-tempat yang menarik ya. Baik, terima kasih sudah kenalan sama kita. Menurut kamu sejauh ini kan gimana sih respon masyarakat bukan hanya dari dari dalam negeri gitu, tapi luar negeri terhadap dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Goa? Terkait dengan respon wisatawan dengan pariwisata dengan Kabupaten Goa,
Goa itu, sebenarnya pariwisata Goa itu ada banyak, bisa dikatakan bahwa Goa itu adalah paket lengkap. Paket lengkap. Ada wisata sejarah, ada wisata alam, bahkan wisata kuliner. Dan sejauh ini melihat respon wisatawan baik lokal maupun mancanegara itu sangat baik. Lihat dari banyaknya wisatawan baik lokal dan mancanegara yang berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Goa. Menurut kamu seberapa penting sih peranan media sosial itu untuk mempromosikan yang namanya pariwisata khususnya di Kabupaten Goa? Ya, baik. Jadi peran media sosial di era sekarang itu sangat penting. Hampir semua orang sudah mengakses apapun itu lewat sosial media. Jadi promosi wisata lewat sosial media itu sangat penting karena apalagi kan citra orang Sulawesi Selatan biasa ada citra yang buruk. Dengan adanya sosial media kita harus menampilkan citra yang baik. Dengan citra yang baik itu tentunya orang akan merasa aman dan tertarik untuk menuju tempat wisata itu. Jadi ternyata memanfaatkan sosial media itu bisa sangat bermanfaat kalau dengan positif dengan baik ya. Oke. Menurut kamu nih sebagai seorang anak muda gitu kan, apalagi mungkin sibuk juga dengan aktivitas di kampus. Tapi gimana sih menurut kamu untuk tetap bisa berperan aktif begitu mempromosikan kebudayaan dan juga pariwisata di Goa di tengah kesibukan kamu sebagai seorang mahasiswa? Baik, yang pastinya saya sebagai mahasiswi pasti kan ada jadwal kuliah pastinya. Jadi kalau misalnya saya ingin mengatur waktu, yang pastinya saya harus memanage baik dengan antara waktu kuliah dengan waktu untuk bisa mempromosikan bagian wisata-wisata yang ada di Kabupaten Goa. Tapi pasti bisa ya? Ya pasti bisa, harus diatur. Baik, terima kasih. Boleh kembali, saudara, sedikit simulasi ya tentang bagaimana mereka nanti akan tampil di Grand Final pemilihan Duta Wisata Goa atau pemilihan Tarung Katololo yang akan berlangsung di Desember nanti. Dan semoga sih ini bukan hanya pemilihan ya, tapi juga bagaimana setelah pemilihan anak-anak muda ini bisa mengaplikasikan berperan aktif untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Goa dan juga pariwisata di Indonesia. Tiba saatnya saya Dun Darwis bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.